Tanpa basa-basi, mari permainan dimulai. Selama tamu yang hadir di sini membayar $10, mereka akan mendapat kesempatan untuk naik ke panggung. Dan dalam 10 detik, temukan berlian asli di dalam gelas. Jika tebakanmu benar, kamu bisa membawa pulang berlian itu. Oke, permainan siap dimulai. Siapa yang akan menjadi peserta pertama kita? $10 untuk setiap kali. Maaf, Tuan. Tebakanmu salah, tapi terima kasih sudah berpartisipasi. Terima kasih banyak. Lain kali ya. Orang Cina tidak bisa melakukannya. Pulang saja. Jocelyn, apa yang sedang kamu pikirkan? Lakukan apa yang orang Romawi lakukan. Oh, Ini. luar biasa. Apakah itu gadis Cina? Aku tidak yakin. Mungkin. James, gadis itu punya sesuatu. Ya. Ini dia. Oke, waktu habis. Dengan senang hati saya beritahu, Nona, bahwa berlian adalah milikmu. Wah, dia memenangkan permainan. Ya, Terima kasih. Orang Cina adalah ahli dalam hal berlian. Selamat, berikan dia tepuk tangan. Direktur Yo, apa yang kamu lakukan? Jocelyn, kenapa kamu pergi sendiri tanpa bilang? Kamu mau kembali ke hotel? Sudah gelap. Aku akan mengantarmu. Tidak perlu. Aku akan pulang sendiri. Jocelyn, lepaskan aku. Apa yang kamu lakukan? Jocelyn, Dengarkan aku. Lepaskan aku. Dengarkan aku. Aku tahu kamu ingin ikut kontes desainer kreatif tahunan. Berdasarkan usahamu malam ini, aku bisa membantumu mendapatkan kualifikasi untuk ikut kompetisi. aku tidak butuh bantuanmu. Lepaskan aku. Kita semua di sini untuk bersenang-senang, kan? Kenapa serius sekali? Lepaskan aku. Lepaskan aku. Kamu siapa? Teman, bagaimana kalau kita bertarung sesuai aturan di sini? Siapa yang menang bisa membawanya.
Aturan sampah apa ini? Ini tidak ada hubungannya denganmu. Minggir. Kamu gila? Apa hubungannya denganmu? Kamu menang. Kamu menang. Dia semua milikmu. Gila. Hati-hati, Jocelyn. Gila. Semua gila. Kenapa kamu lari? Apakah kamu Jocelyn? Aku Jaime. Aku juga orang Tionghoa. Terima kasih sudah menyelamatkanku. Tapi bisakah kamu melepaskan tanganmu sekarang? Maaf. Aku punya pertanyaan untukmu. Ketika kamu memilih berlian di atas panggung tadi, apakah kamu mengoleskan hand cream di tanganmu? Kamu setidaknya mengoleskan 2 lapis. Sehingga kamu bisa memanfaatkan sifat lipofilik berlian untuk eliminasi. Aku memang pakai hand cream. Terus kenapa? Lagi pula, tidak ada aturan yang melarang hal itu. Tidak masalah. Aku hanya ingin mengobrol denganmu. Kamu mungkin bisa membantuku. Hey James, cepatlah. Sebelum ada yang melihat kita. Aku sudah memesan hotel untukmu. Suite présidentielle. Tempat tighter king size, untuck kesenangan king size. Malam ini adalah momennya. Pengaturanmu tidak bisa diterima. Perusahaan menahan kita di Thailand karena dekat dengan tambang di negara tetangga. Selain itu, lebih aman. Di sana, kerusuhan terjadi setiap beberapa hari. Kita tidak bisa menjamin keselamatan mereka siapapun yang pergi ke sana. Lagi pula, Gao Ji adalah perempuan. Apakah ada aturan yang melarang perempuan masuk ke tambang? Jika tidak ada yang pergi, apakah batu permata ini akan terbang ke sini sendiri? Jadi, Direktur Yo, pelatih tidak mengizinkanku mengakses meja sortir. Dia bilang aku ditugaskan ke tambang nomor 3. benar. Aku yang mengatur itu. Untuk desainer magang yang datang ke luar negeri untuk pelatihan. Menurutku hal terpenting adalah kamu memahami setiap fase dalam alur kerja proses operasional. Menurutku sama pentingnya untukmu bekerja di tambang terbuka maupun di meja sortir. Jadi aku memberimu kesempatan langka ini untuk mendapatkan pengalaman di tambang dan menambah pengetahuan. Ada apa? Kamu datang untuk berterima kasih padaku secara pribadi? Benar. Aku tahu kamu datang ke sini karena ingin mendapatkan kualifikasi untuk mewakili perusahaan di kontes desainer kreativitas tahunan tahun ini. Jocelyn, aku bisa memberitahumu dengan jelas bahwa akumulasi poin untuk magang dilipat gandakan jika bekerja di wilayah pertambangan. Karena Direktur Si sangat menghargaimu. Aku secara khusus memberikan tugas ini kepadamu. Direktur Yo, kamu tidak perlu melakukan ini untukku. Aku harus memberitahumu bahwa aku tidak setuju dengan pengaturanmu. Direktur Si, menurutku kamu sebaiknya hanya mengurus tugas di Departemen Desain dengan baik. Jangan ikut campur dalam urusan Departemen Operasi. Jangan bilang sebagai Direktur Departemen Operasi. Aku bahkan tidak punya wewenang untuk menugaskan stafku. Pak Direktur, saya bisa pergi ke area pertambangan nomor 3. Lihat, itu dia solusinya. Jocelyn, perhatikan jadwalmu. Bus ke area pertambangan sudah menunggu di gerbang. Jangan sampai terlambat. Kamu adalah peserta unggulan yang mewakili perusahaan dalam kompetisi. Semoga sukses. Gao Jia, jangan memaksakan diri. Apalagi, tidak perlu memaksa hanya untuk ikut kompetisi. Pak Direktur Yo benar. Dari sudut pandang struktur perusahaan, dia memang berwenang menugaskan saya ke area pertambangan. Kalau saya bersikeras tidak pergi, selain memberi dia alasan untuk menolak partisipasi saya dalam kompetisi, saya khawatir ini bisa memengaruhi kamu juga. Lagi pula, ini cuma 2 hari kerja shift di area pertambangan negara tetangga. Tidak akan ada masalah serius. Kalau begitu, kamu harus hati-hati. Jika ada sesuatu, hubungi saya segera. Terima kasih, Pak Direktur Si.
Panas sekali. Ayah, istirahatlah dulu. Oh, Duduk. Hei Barry, masih berapa lama? Setengah jam. Goye, cepat pergi. Ada masalah. Cepat lari. Jampun. Pergi. Stop, stop. Tolong berhenti. Hei, apa itu? mendekatlah. Oh, Jia. Penduduk lokal bermasalah dengan mereka. Mereka menyandera seseorang dari korps pertambangan untuk ditukar. Sepertinya kita tidak bisa pergi dari sini. Apalagi mencari ruby pilihan. Untungnya saya punya koneksi. Saya bisa membawa kamu keluar saat kita menyerahkan wanita itu. Mereka mau menyerahkan saya. Sudah sadar? Jangan mendekat. kamu ngapain? Masak suek bawa pisau? Lagi pula, bisa begitu sama orang yang menyelamatkanmu? Masih mau menyelamatkan lenganmu? Bukannya kamu mau menyerahkan saya ke para penambang? Lihat, kan ide yang buruk. Sebenarnya kamu mau apa? Kalau saya mau berbuat sesuatu padamu, masihkah kamu berdiri di sini dalam keadaan utuh? Percaya atau tidak? Selama kita tidak bisa keluar dari hutan hujan ini, kita semua terjebak di sini. Selain itu, kamu hanya mendengar setengah dari percakapanku dengan Barry tadi. Kami masih punya rencana. Jika kita melewati hutan hujan ini, kita bisa menghindari tambang nomor 1. Kita akan menginap di sini malam ini. Kita bisa sampai ke kota besok pagi. Benarkah? Jika kamu mau percaya pada kami, masuklah ke mobil. Jika tidak mau, kamu bisa berjalan sendiri. Kamu harus tahu bahwa hanya orang pintar yang bisa melihat apa yang baik untuk mereka. Aku melakukan ini demi kebaikanmu. Juga, jangan main-main dengan benda berbahaya ini lain kali. Lebih aman bersamaku. Oja, apakah kamu butuh bantuanku untuk memasang lenganmu kembali? Tidak perlu. Aku bisa memegangnya saja. Bagus. Yuzhi, setelah melewati begitu banyak rintangan, akhirnya aku bisa menjadi pengantinmu. Goye. Tahukah kamu betapa sakitnya hatiku saat ini?
Kamu terlalu mengecewakanku. Saya ingin mengajukan permohonan kepada Dewan Direksi Ruihua tentang suatu hal penting mengenai pemecatan karyawan. Manager Yumam Rue Hua Gold Jewelry Group, Nyonya Museum. Dan kepala desainer Ruihua, Nona Gao Jie, membahayakan kepentingan perusahaan. Saya meminta Dewan Direksi untuk memberhentikan keduanya dari jabatan mereka dan mencabut kontrak kerja mereka. Yuzhi, di acara penting seperti ini, omong kosong apa yang kamu bicarakan? Apakah aku berbicara omong kosong atau tidak, Nyonya MU? Kamu sangat tahu di dalam hatimu. Goye, goye. Kamu lihat, ini adalah pria dari keluarga Yu. Apakah kamu masih berani menikah dengannya? Berani? Mengapa kamu harus memperlakukanku seperti ini? Di saat seperti ini, berhentilah berakting. Seolah-olah kamu mabuk cinta. Pertunjukan sudah selesai. Mantan tunanganku. Lepaskan aku. Lepaskan Tengenko. Mengapa? Mengapa kamu ingin menghinaku seperti ini saat pertunangan kita? Kamulah yang pertama menghinaku dan Ruihua. Kamulah yang mengkhianati Ruihua. Kamulah juga yang mengabaikan kepercayaan nenek. Yang mengkhianati cinta di antara kita berdua. Juga kamu. Kalau kamu sudah berpikir begitu, kenapa kamu tidak bisa tanya aku dan dengar penjelasanku dulu? Haruskah aku tanya kamu dulu supaya kamu bisa siapkan skema yang lebih rumit untuk menipuku? Skema yang lebih rumit untuk menipuku? Aku semakin tidak mengerti kamu. Aku tidak bisa melihat kamu dengan jelas lagi. Desainmu sama seperti dirimu. Hanya membuatku merasa munafik. Dan muak. Selain warnanya yang merah langka darah merpati, kejernihannya juga mencapai grade VVS. Selain itu, kilau dan cahayanya sangat luar biasa. Tahun lalu, perusahaan kami berhasil membeli ruby darah merpati yang tidak dipanaskan juga. Ini sangat mirip dengan yang ini. Jika bisa dipasangkan, akan ada lebih banyak opsi desain untuk mereka. Penilaianmu sangat akurat. Kami bertekad untuk menang dalam lelang buta ini. Tuan, ada pembeli yang menawar. Seseorang sudah menaikkan harganya. Lihatlah. Satu lagi. Tuan, tolong konfirmasi bahwa Anda ingin membeli ruby nomor 847 darah merpati. Sistem menunjukkan ada klien lain yang ingin memesannya. Apa? Seseorang bersaing dengan kami untuk ruby ini. Fanci ingin yang darah merpati, oke? Ok. Jadi, naikkan harganya. Lanjutkan.
Santai saja, anggaran terbatas. Mereka menambah 2 lagi. Ini melebihi anggaran. Parenti. Kafe kelinci kecil. Semangat! 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 Selamat datang kopi kelinci kecil kami. Mari dukung kami. Mari coba kue dan 500 terbaru. Oke, ayo coba. Selamat datang. Oh maaf, kamu baik-baik saja? Ambil aja. Aku sangat minta maaf. Tidak apa-apa. Kopiku, sayang sekali. Selamat datang di kedai kopi kami. Ayo coba. Ini 5 rasa kafe terbaru. Terima kasih. Sangat enak. Ini gratis. 5 rasa kafe terbaru. Sampai jumpa lagi. Nyonya. Ayo coba kopi kami. Ini gratis. Antaku? Enak nggak? Enak banget. Makasih banyak. Hei, Swag. Telur ini produk rumahan kami. Ini untukmu. Terima kasih banyak. Masih hidup? Ada kejutan setiap hari. Lagi apa? Aku lagi kerja. Bocah, berhenti mukul aku. Aku bakal marah. Kenapa kamu mukul pantatku? Dasar mesum. Bicara dong. Gimana orang tua mengajar kamu? Siapa yang kamu maksud? Ini anakku. Nyonya. Aku bilang anak ini penurut. Sangat penurut. Kamu juga penurut. Kembali kerja. Ya. Anak yang baik. Aku kasih tahu. Lucu banget. Aku setuju. Orang kayak gini harus dihukum. Sepetuku. Kenapa aku nggak bisa masuk? Aima, kamu berani banget. Kamu lihat dia di lift langsung ngikutin. Berharga nggak? Mending kamu tahu. Semua orang suka Wang Lichuan. Kalau mau deketin dia, harus antri. Entry? Kenapa aku harus begitu? Karena aku kerja di sini lebih lama dari kamu. Pasti rankingku lebih tinggi, dong? Apalagi, kemarin aku lihat yang KAI dari divisi perencanaan. Kasih kamu buket bunga besar. Masa kamu bandingin yang KAI sama Wang Lichuan? Beda kayak lagu anak-anak sama simfoni. Dia nggak layak buat aku. Buat kamu aja nggak layak. Terus kamu pikir, kamu layak buat Wang Lichuan? Terima kasih, Pak Wang. Jam 1 siang. Hanu Ada meeting sama arsitek struktur Huawei. Jam 2.40, ada rapat dengan Departemen Blueprint. Jam 4 sore, diskusi sama Tech Metro. Jam 8 malam. Ada Pesta Anggur Club India. Pesta anggur? Tapi aku baru saja melihat jadwalku. Tidak ada pesta anggur. Aku baru menerima pemberitahuan. Batalkan. Aku harus memeriksa banyak gambar teknis malam ini. Ya, Halo. Ada apa, Sufei? Ji Chuan akan pergi ke Shanghai. Jam berapa dia tiba? Oke, aku mengerti. Terima kasih. Ji Chuan baru saja datang ke Shanghai. Tunggu rapat nanti. Biarkan Direktur Zhang yang memimpin. ya, aku akan telepon sopirmu. Tidak, tidak usah. Aku akan melakukannya sendiri. Ya, Ji Chuan, Lichuan, aku kembali. Bagaimana penerbangannya? Sangat baik. kamu terlihat lebih tinggi. Benar, aku membuatkan marzipan buatan tangan untukmu. Terima kasih. Dan kakek menyuruhku membawakanmu. Cat minyak untuk digantung di kamarmu. Ini hadiah ulang tahunmu. Benarkah? Aku yakin kamu tidak membawanya untukku. Aku bawa. Tidak, kamu tidak. Karena kamu tahu aku tidak menyukainya.
Tentu saja aku membawanya. Bagaimana mungkin aku lupa membawa barang kakek? Tapi masih di bandara. Gambarnya melebihi batas, jadi aku tidak bisa membawanya. Setelah itu, aku sangat menyesal. Mari kita pikirkan, berdasarkan reputasi kakek. Gambar ini mungkin sangat berharga. 20 atau 30 tahun kemudian. Oh sudahlah, jika hilang, biarkan saja. Tapi ketika kamu meneleponnya, kamu harus bilang bahwa kamu sudah menerimanya, mengerti? Aku akan bilang bahwa kamu menghilangkannya. Jangan lakukan itu. Dia akan sangat sedih. Sedih? Kapan kamu peduli pada kesedihan orang lain? Tentu saja, aku peduli. Aku punya hati yang sangat simpatik. Benarkah? Ayo pergi. Kenapa aku tidak melihat sopirmu? Dia sibuk jadi tidak bisa datang. Sibuk? Dia lebih sibuk dari kamu? Terima kasih banyak. Kami kehabisan percobaan gratis. Tapi hanya ada 2 pelanggan, aku selesai. Aku tidak bisa dapat bonus bulan ini. Bagaimana dengan kamu? Aku? 10 pelanggan. Kenapa? Apa rahasiamu? Papan iklan Little Bunny Cafe kami adalah apa? Ketika kamu sendirian, kopi selalu menjadi teman. Selamat datang di Little Bunny Cafe. Ketika kamu sendirian, kopi selalu menjadi teman. Selamat datang di Little Bunny Cafe. Ketika kamu sendirian, kopi selalu menjadi teman. Selamat datang di Little Bunny Cafe. Bro, kamu sendirian? Aku tidak hanya sendirian tapi juga jomblo. Ketika kamu sendirian, kopi selalu menjadi teman. Selamat datang di Little Bunny Cafe. Hari ini kami menghadirkan 1 pelanggan. Setiap tagihan di atas 50 yuan akan dapat snack Indo. Dan tiramisu, kamu bisa pilih 1. Apakah gadis bermata besar, kulit putih, dan ada lesung pipit bekerja di sini? Apa yang kamu punya selain kopi? Apa yang bisa kita jual di kafe selain kopi? Preman? Preman? Apa yang aku katakan sampai jadi preman? Pergi sana. Jichuan, Sangat mesum. Parenti. Selamat datang. Selamat datang. Apa yang kamu katakan? Hai Pihun. Kamu baru saja. Maaf sekali. Aku tidak bermaksud. Pergi. Kamu baik-baik saja? Kamu tidak bermaksud? Jadi, apa definisi bermaksud menurutmu? Menodongkan senjata atau menusuk? Di mana nyanyamu? Aku harus bertemu dia. Siapa yang memanggilku? Kamu nanyanya? Ya, aku. Karyawanmu pakai senjata tiba-tiba menyerang pelanggan. Tidak. Tolong berikan namanya dan nomornya. Pengacara saya akan menghubunginya. Aku sangat menyesal. Siapa yang melakukannya? Siapa yang menyerang pelanggan terhormat kita? Kamu lagi, Xie Xiaoqiu. Berani sekali kamu? Minta maaf sekarang juga. tidak apa-apa. Sungguh, tidak separah itu. Apa yang tidak separah itu? Itu insektisida, mengandung racun. Tidak apa-apa. Aku kira itu semprotan warna. Selamat datang. Selamat datang. Selamat datang. Benarkah? Kamu lihat, ini untuk penggunaan keluarga. Dan tidak berbahaya untuk manusia dan hewan peliharaan. Ini aman. Tidak berbahaya untuk manusia dan peliharaan. Lalu kamu bisa menyebabkannya padaku? Kamu pikir aku siapa? Hikawa? Kamu bilang kamu tidak bermaksud? Aku pikir kamu sengaja. Apa yang kamu umpatkan padaku di luar? Apa? Xie Xiaoqiu, berani sekali kamu mengumpat pelanggan. Karena dia mengenal lebih dulu. Apa yang aku katakan? Sopir di sampingmu, dia bisa bersaksi. Benar, kan? Permisi. Xie Xiaoqiu, kamu tidak hanya tidak mengakui kesalahanmu, tapi juga berdebat dengan pelanggan? Naonya. Jika kamu tidak menyelesaikan masalah ini, aku tidak akan pergi. Jika aku jadi kamu, aku tidak akan memaafkan. Karyawan seburuk dia. Tenang, Dong. Dia baru saja bekerja di sini. Dia dari pinggiran kota jadi tidak berpendidikan. Dan dia juga jarang berinteraksi dengan orang lain. Aku atas nama semua karyawan ingin meminta maaf padamu. Boleh? Silakan masuk. Hari ini, semuanya gratis. Dan selesai? Aku akan membayar biaya laundry untuk rompimu, oke? Rompimu ini penuh insektisida. Kamu pikir aku akan terus memakainya? Jadi aku akan memberikanmu rompi baru, oke? Kamu mampu? Kalau kamu mampu, kamu tidak perlu bekerja di sini. Aku benar-benar butuh pekerjaan ini. Kamu telah menghina bahwa aku adalah preman. Kamu jelas-jelas tidak butuh pekerjaan ini. Xie Xiaoqiu, kamu tidak perlu bekerja lagi. Kamu dive cat. Ayolah, ini bukan masalah besar.
Jichuan, dia hanya seorang mahasiswa. Jangan perlakukan dia seperti ini. Bukan masalah besar. Ini beracun. Kamu alergi terhadap insektisida. Li Chuan, selama aku di sini, tidak ada yang bisa mengganggumu. Kamu dengar itu? Kamu baik-baik saja? Aku baik-baik saja. Kenapa kamu datang ke Shanghai? Tanpa menelepon aku? Perusahaan akan menerima proyek penting. Kakek kita ingin aku pulang lebih awal. Kenapa dia tidak membutuhkanku? Lisha menyukaimu. Bangunan utama harus diputuskan olehmu. Laporan resmi akan diberlakukan besok. Kali ini aku kembali untuk mengambil alih bisnismu. Akan penting seperti ini. Kenapa kamu tidak berdiskusi denganku? Perusahaan tidak kekurangan desainer, kan? Selain itu, Qingdao kita juga bertanggung jawab atas proyek Lisa. Aku harus memeriksanya dalam beberapa hari lagi. Mungkin dia ingin memberimu kejutan. Lisa adalah tipe orang yang pendiam. Kamu ingat ketika kita membantunya mendesain museum itu memenangkan hadiah besar. Tapi dia masih telepon kita untuk mengkritik. Ini tidak baik, itu juga tidak baik. Saat itu, aku sangat marah sampai ingin membunuhnya. Begitulah dia membicarakanmu. Hal yang membuatnya kesal adalah peralatan yang dipasang di museum. Kamu adalah desainer interior. Itu urusanmu. Aku harus memberitahumu, ini bukan karena belajarku yang buruk. Ini karena selera estetikanya yang buruk. Hei, lihat lampu gantung ini. Desainnya cantik, bukan? Aku harus menggambarnya. Kamu harus mempertimbangkan untuk pergi ke perusahaan. Sangat sulit mendapatkan kesempatan ini. Kamu sudah lama tidak pulang. Aku tidak tertarik. Pulanglah, tolong. Sekarang aku harus mengurus banyak proyek. Intinya, lebih dari 20 proyek. Mana ada waktu? Apalagi kerja sama dengan kakek. Dia terlalu otoriter. Kalau dia suka seseorang, dia mau kerja sama. Pokoknya, aku tidak pulang. Kamu mau melawannya, ya? Aku tidak bisa. Dengar, kamu kenal orang selain dia, yang kerja seperti lebah rajin, dan berusaha keras mendukung kakek? Zenite, Sekarang, dia sekretaris ketua dewan. Orang terkenal. aku ganti nomor. Kamu tidak kasih dia, kan? Mana mungkin? Aku selalu di pihakmu. Aku tidak heran. Soalnya kamu pinjamkan aku banyak uang. Yuan itu gajiku. Tidak boleh terlewat. Tidak berani, marah-marah. Aku tidak bisa melayanimu, ambil. Uang ini untuk jaga-jaga. Nyonya, halo. Di mana bisa beli susu di sekitar sini? Susu, duduk dulu. Aku suruh mereka belikan. Terima kasih. Makasih. Sama-sama. Apa? Kamu mau balas dendam? Kalian berdua jangan pernah ketemu aku lagi. Kalau tidak, Nona kecil, apa kemampuanmu? Bisa putar bumi? putar bumi, atau aku kasih telur. Tidak bisa diterima. Selamat datang di Shanghai. Bantu fotoin.
Oke, hapus. Halo, Xiaodong. Kakak, aku baru bertengkar dengan papa. Kamu kenapa? Aku mau belajar tata kelola perusahaan, tapi papa tidak setuju. Dia sangat tidak setuju, dia maksa aku belajar akuntansi. Jurusan yang kamu bilang. Berapa biayanya untuk 1 tahun? Sekitar 5-6 ribu yuan. Oke, tentang uang, aku bisa coba cari. Sebenarnya, bibiku bilang, dia bisa memberiku uang sekolah untuk tahun pertama. Aku pikir di tahun-tahun berikutnya, aku bisa cari kerja paruh waktu untuk bayar uang sekolah. Xiaodong, jangan ganggu dia seperti itu. Keluarga dia tidak terlalu kaya. Kalau aku tidak bisa dapat uang cukup, kita akan minta tolong dia. Oke? Kak, ada satu hal lagi yang mau kuberitahu. 2 hari lalu, tante datang bicara soal utang. Lalu ayah kumpulkan semua uang untuk bayar utang. Oke. Sebenarnya, tidak apa-apa. Aku sudah cerita tentang Shanghai. Itu kota besar, asal kamu rajin. Uang ada di mana-mana. Aku akan coba cari uang. Jangan khawatir. Oke, nanti kita bicara lagi. Pulsa telepon mahal. Kamu harus belajar lebih giat, oke? Kak, kamu harus jaga diri. Oke, dadah. Apa yang harus kamu lakukan, Shi Xiaoqiu? Kamu menganggur. Bodoh sekali. Tong Yu. Hello, Xiao Xiao. Aku sedang kerja. Ada apa? Aku kerja di Little Bunny Cafe. Tapi terlalu jauh dari sekolahku. Ada lowongan di sana? Shift pagi sudah penuh tapi shift malam masih ada. Shift malam tidak masalah. Bisa kamu bilang ke bosmu. Untuk kasih aku lowongan? Tidak masalah. Bosku baru saja promosikan aku jadi manajer shift malam. Kamu bisa mulai kerja hari ini. Ya, aku bisa. Terima kasih banyak. Sama-sama. Aku dengar, mereka punya tendon sapi yang enak banget. Ayo makan malam nanti. Halo, kenapa sinyalku jelek? Hai Lun. Aku bisa dengar. Halo Direktur Wang. Nama ke Zhongeng. Hai Lun, jangan telepon pribadi. Sambil kamu bekerja. Aku tahu tapi namaku bukan Hailun. Pajiku. Semua sekretaris akan dipanggil Sufei. Hai Lun adalah nama untuk resepsionis. Kalau kamu tidak mau dipanggil Hailun, aku yakin banyak orang yang rela dipanggil Hailun. Ingin posisimu. Meskipun aku hanya karyawan biasa, aku masih punya ego. Jadi, jangan biarkan egomu Menghalangi masa depanmu. Benar, siapa nama sopir Li Chuan? Fu Yanyu-nya. Bilang padanya aku perlu bertemu. Kamu terlihat gemuk. Aku tidak gemuk. Hari ini kamu tidak bekerja? Belum. Maaf Direktur Wang. Kamu sopir Direktur Wang. Jadi, apakah kamu tahu dia akan keluar? Aku tahu. Tapi biasanya, Direktur Wang suka menyetir sendiri. Lalu, kenapa dia masih membutuhkanmu? Aku di kantor setiap hari. Baca majalah arsitektur. Untuk tahu lebih banyak tentang bentuk arsitektur. Kadang aku lihat forum perbaikan mobil. Untuk meningkatkan kualitas profesionalku. Kamu punya ruangan sendiri dengan komputer? Bersihkah kalau aku rekrut sekretaris untukmu? Berhasil. 365 jenis sayuran. Yang paling cocok untuk pemimpin. Manajer Feng, lebih baik kamu ambil. Li Chuan. Halo, kakek. Sudahkah kakakmu tiba? Sudah, semuanya baik-baik saja.
Aku memberimu cat minyak. Sudah kamu terima? Cat minyak? Oh, sudah aku terima. Terima kasih banyak. Kamu selalu mengerti aku suka itu. Bunga. Bunga. Ada apa? Kamu sibuk? Tidak, aku tidak sibuk. Kamu tidak sibuk? Oke, aku punya pertanyaan. Kenapa kamu mengirimiku email? Jam 4 pagi? Tengah. Berapa malam kamu bisa begadang? Kamu akan menyesal soon menjadi? Kakek, ini hanya sementara, hanya sementara. Aku akan jaga diriku sendiri. Tentang kategori Lisa, apakah Ji Chuan sudah tahu? Kapan kamu pulang? Minggu depan? Minggu depan? Kakek, aku butuh setidaknya 6 bulan. 6 bulan? Oh, aku kasih kamu 3 bulan. Setelah selesai, kamu harus pensiun. Pensiun? Tidak, kakek. Jika aku perlu, Kamu kerja lebih dari 8 jam setiap hari. Kamu perlu pensiun. kakek, Aku harus pergi rapat. Pak Presiden, di mana kamu ingin pasang gambar ini? Bungkus, lalu kirim ke kantor di Shanghai untuk Wang Lichuan. Ya. Kita seperti dua kacang dalam satu polong. Ini benar-benar saudara kita. Apa yang terjadi? kakek kasih aku 3 bulan untuk serah terima. 3 bulan. Apa yang harus aku lakukan? Terserah. Jadi ketua di setiap rapat. Pergi ke setiap pesta. Memeriksa semua laporan keuangan. Pokoknya, aku hanya bertanggung jawab untuk teknis saja. Kamu sudah bilang. Jadi aku yang bertanggung jawab untuk semuanya? Itu pilihanmu. Kamu suka pesta, kan? Ada pesta anggur dengan beberapa perusahaan malam ini. Kamu harus datang. Omong-omong, ketemu beberapa rekan bisnis. Oh. Banyak pekerjaan menungguku di luar. Sayangnya. Phone. Manager phone dive cat. Jadi, bagaimana dengan aku? Ini benar-benar berbeda dengan apa yang kamu katakan. Aku baru saja meninggalkan GMF selama 3 tahun. Kenapa manajemen perusahaan menjadi sangat buruk? Ini benar-benar berantakan. Aku sudah dengar setengah hari tapi tidak mengerti. Departemen mana yang kamu bicarakan? Departemen teknis cukup bagus. Tapi departemen administrasi berantakan. Tapi jumlah karyawan di departemen itu sangat sedikit. Karyawan-karyawan ini harus mendukung para arsitek. Mereka pikir bisa dapat uang tanpa bekerja? Aku sudah memecat banyak orang. Sekarang, masalah terbesar adalah departemen penerjemahan. Aku tidak tahu mengapa kita harus mendirikan departemen penerjemahan. Ada banyak perusahaan penerjemahan. Kita hanya perlu memilih salah satunya. Kita bisa menghemat uang dan karyawan. Paisaka kamu menyiapkan daftar perusahaan penerjemahan untukku? Direktur Wang, bolehkah aku menyampaikan pendapatku? Katakan. Seperti yang kamu lihat, perusahaan kita hanya memiliki beberapa sekretaris dan penerjemah wanita. Sisanya semua pria. Selain itu, kebanyakan dari mereka belum menikah. Termasuk aku. Jadi, aku pikir apakah pengaturan staf harus mempertimbangkan keseimbangan gender? Mengapa kita perlu menyeimbangkan? Di tempat kerja, pria dan wanita. Mereka harus netral. Setidaknya aku akan memperlakukan mereka secara netral. Bagaimana jika kamu tidak? Itu diskriminasi seksual. Xiao. Tong Yu, terima kasih atas bantuanmu. Jangan terlalu formal. Ini resumeku.
Pergi pakai seragam. Itu di dada nomor 6. Jangan khawatir, aku akan berusaha sebaik mungkin. Semangat. 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 Lihat, apakah ini baik? Cukup bagus, sangat cocok untukmu. Ini meja dispenser kopi dan menu. Mari kita hafal. Aku bicara padamu. Dia pasti Ye Ying Wen. Jia, kamu kenal Jia? Dia adalah teman kelasku. Kami memilih banyak mata pelajaran yang sama. Keluarga dia sangat kaya. Mengapa dia bekerja di sini? Bos kita. Adalah pamannya. Tentang dia adalah nyonya di sini. Jadi sekarang kerja di sini. Apa yang harus aku perhatikan? Pertanyaan bagus. Jangan terlalu semangat saat kamu bekerja. Seperti dia, awalnya dia cuma datang minum kopi. Terus langsung jatuh cinta padanya pada pandangan pertama. Biar bisa lihat dia setiap hari. Dia memutuskan kerja paruh waktu di kafe ini. Wah, romantis banget. Aku sudah bilang jangan terlalu semangat. Menurutku itu bodoh, nggak romantis sama sekali. Sudah 6 bulan berlalu. Tapi dia belum pernah ajak bicara. Kalau di film, pasti sudah punya anak beberapa. Jadi siapa yang bikin dia? Sampai tergila-gila. Aku sudah bilang jangan terlalu semangat. Sini. Kamu lihat dia? Yang ini. Aku nggak tahu namanya, tapi panggilannya Kunceka. Kunceka? Iya. Kata banyak cewek. Dia ganteng banget kayak model iklan CK. Aku ngerti kenapa Wen tergila-gila sama dia. Setiap cewek pasti jatuh cinta. Setiap kali dia datang, nggak perlu ngomong apa-apa. Tapi suasana langsung jadi panas. Dia bikin semua cewek di sini kalang kabut. Semuanya itu. Percaya atau enggak, tanya aja sama Wen. Kata Wen. Bahkan kalau dia jadi kerangka, tetap aja kerangka yang ganteng. Itu ungkapan terlalu semangat. Sudah dibilang jangan terlalu semangat nanti salah. Ayo lihat mesin kopinya. Aku sudah bilang jangan terlalu semangat. Aku belum selesai. Ayo. Cepat. Jangan bergosip. Yang ini sama yang ini. Parmesan. Terima kasih. Ayah. Direktur Kian, lama tidak jumpa. Ini istrimu? Hello, Naonya. Ini kartu namaku. Terima kasih. Mohon bimbingannya. Tentu saja, kami akan. Aku datang, sudah lama tidak bertemu. Aku harus pergi untuk menyapa. Oh. Sutradara, sudah lama tidak bertemu. Anda pasti. Aku Xiao Guanna. Guanna, murid favorit Ye Jiaming. Terima kasih. Manajer perusahaan penerjemahan Jiu Tong, Anda sangat berbakat di usia muda. Terima kasih atas sutradara. Kedepannya, saya harap Anda melanjutkan Jiu kami. Anda akan peduli dengan Jiu Tong kami. Tentu saja. Izinkan saya memperkenalkan. Nona IMA, penerjemah bahasa Prancis dari GMF. Dia baru saja kembali dari Paris bersamaku. Hello, Aima. Hello. Kalian berdua dulu kuliah di universitas yang sama. Dan seusia. Kalian berdua seharusnya sudah saling mengenal sebelumnya. Ya, kami kenal. Tidak, kami tidak. Lanjutkan bicara, aku akan mengambil anggur. Maaf, kita bicara nanti. Oh. IMA, kita sudah hampir setengah tahun tidak bertemu. Kamu masih terlihat seperti mawar di Fontainebleau. Bintang kecil di langit. Personal terang. Bagaimana kabarmu? Pacar baru lagi? Di usia ini, kamu masih ingin? Hanya kenalan. Benar. Kenapa aku merasa semua kancing di bajumu berteriak kenalan? Pada kamu berteriak bahwa kenalan. Jia, nilai kecil itu tidak menarik perhatianku. Jika dia 20 tahun lebih muda, aku mungkin akan berubah pikiran. Jadi kamu tidak perlu berdiri di sana. Seperti kartu pos tanpa alamat. Xiao Guan, kamu masih tajam lidahnya. Ini semua salahku. Aku seharusnya tidak membuangmu. Di depan toilet pria. Tahun ini, di ulang tahunku, di hari Valentine. Itu karena ulang tahunmu adalah hari Valentine. Kenapa kamu tidak bicara padaku sedikit lebih lama? Oh, kamu ingin mengikuti perasaan sarkastik ini, ya? Aku hanya ingin mengikuti kehidupan yang lebih baik. Karena itu, alasan aku meninggalkanmu adalah karena saat itu kamu belum cukup baik. Tapi kamu tidak perlu khawatir tentang itu. Selama kamu berusaha sebaik mungkin, mungkin suatu hari nanti kamu bisa bangkit dari neraka. Kamu. Ini bukan rapat rutin penerjemahan. Kenapa kamu di sini? Aku cari bisnis.
Emang kenapa? Departemen penerjemahanmu sibuk sekarang? Tolong carikan aku bisnis ya. Ini bos kita. Mau kenalan? Tentu saja. Departemen penerjemahan butuh banyak interpreter sementara. Kamu harus coba kenalan dengannya. Tapi, nanti jangan ganggu aku lagi. Aku harus memberitahumu, kau dan aku adalah mantan kekasih. Benar. Ayo pergi. Dengar, besok pagi. Kamu buat rencana untuk semua karyawan. Direktur Wang. Izinkan aku memperkenalkan. Dia adalah manajer perusahaan penerjemahan Jiutong, Tuan Xiao Guan, dan dia juga temanku. Dia adalah Direktur Wang dari GMF Shanghai, Tuan Wang Qihun. Halo, Direktur Wang. Senang bertemu dengan Anda. Tuan Xiao, Anda dari perusahaan penerjemahan? Ja, betul. Saat ini GMF kami punya departemen penerjemahan yang pekerjaannya lebih sedikit daripada personelnya. Makanya aku berpikir untuk menyerahkan tugas departemen ini ke perusahaan penerjemahan. Jika Anda tertarik dengan perusahaan kami, Anda bisa datang ke perusahaan kami untuk berdiskusi. Tentu, aku sangat tertarik dengan perusahaan Anda. Jika aku puas dengan layanan Anda, aku akan bubarkan departemen penerjemahan ini dan menyerahkan pekerjaannya ke Jiutong. Tidak masalah, kami akan berusaha sebaik mungkin. Oke, aku harus pergi. Oak. Kamu. Apa yang kamu lakukan? Aku hanya ingin mencari bisnis. Boleh kan? Aku harus memberitahumu kalau nanti kamu coba mencuri bisnisku. Percaya tidak aku akan membunuhmu? Kamu lihat kan? Dia yang menawarkan duluan padaku. Tentu, aku bisa minta dia untuk menjaga posisimu, oke? Kalau kau sentuh wilayahku, kau percaya aku akan membiarkanmu mati dengan cara yang sangat buruk? Oke, mulai sekarang. Aku akan memberimu kartu kreditku. Menurutmu, berapa banyak yang bisa kau dapatkan? Jangan pikir karena sekarang kau punya sedikit uang, kau bisa pamer. Di mata aku, kau cuma manajer perusahaan kecil. Aku harus memberitahumu bahwa kau jauh dari pria impianku. Sang Gesensher, jangan tipu aku, tolong. Aku marah. Kau mau membunuhku? Kamu mencuri dari Oak, aku takut padamu. Jangan pukul aku, sungguh keterlaluan. Kau menjatuhkan kartu namaku. Setiap kali Tuan JK datang, tingkat kesalahan kasir akan meningkat. Hari ini tidak terkecuali. Apa maksudmu? Lihat. Sebenarnya, kehadiran Tuan CK bukanlah hal yang buruk. Dia memberi tip banyak. Tip? Kenapa aku tidak pernah menerima tip? Di toko ini, kami punya aturan. Setiap kali dia datang, jika kami tidak sibuk, kami akan membawakan kopi ke mejanya. Kenapa? Karena dia agak tidak nyaman, kami harus merawatnya sedikit. Tidak nyaman? Bukankah dia? Bisakah kau berhenti menjadi gadis gosip? Sebenarnya, tidak ada yang tidak nyaman. Dia hanya pincang. Apakah dia terkilir? Aku akan bergosip sedikit. Di depan toko kami, apakah ada tempat parkir untuk disabilitas? Di pagi hari, bisakah kau lihat? Mobil SUV sport hitam? Ini mobilnya. Itu diparkir di tempat parkir untuk disabilitas. Tidak heran di sebelahku singa hari ini, aku melihat tongkat jalan. Jadi kenapa? Bagaimanapun, kau tidak perlu peduli. Dia adalah pelanggan VIP kami. Datang sering, belanja banyak, tip banyak. Pria misterius di kedai kopi kami, yang memiliki punggung seksi. Baiklah, baiklah. Banyak gadis menjadi penggemarnya. Jangan ganggu dia. Sudah larut. Kamu sebaiknya pulang lebih awal. Tidak apa-apa, aku bisa membantumu. Hari ini kamu magang jadi tidak akan dapat gaji. Aku pikir aku harus membiarkanmu pulang. Besok kamu akan bekerja secara resmi. Oke. Sampai jumpa besok. Kalau ada kesempatan, aku ingin pergi. Aku harus pergi. Selamat tinggal. Cara. Lihat dia. Hei, Kita harus pergi. Selamat tinggal. Sampai jumpa. sampai jumpa besok. Dadah. Sampai jumpa. Kakak. Bajumu sangat cantik. Di mana kamu membelinya? Aku baru saja menyelesaikan interpretasiku. Aku menghabiskan semua uang untuk baju. Kakak, apakah kamu punya pekerjaan baru? Pekerjaan terbaik semua diberikan padamu. Masih kurang? Keluargaku sedang kesulitan. Tolong aku, ya. Oke, biar aku pikirkan. Ada sebuah perusahaan yang ingin mempekerjakan penerjemah paruh waktu. Tapi wawancara mereka sangat sulit. Aku sudah memperkenalkan beberapa siswa untuk perusahaan ini. Tapi mereka dicubit. Kamu tertarik? Aku bisa melakukannya. Aku baik-baik saja. Lagi pula, aku hanya pemula. Aku tidak takut dikritik. Oke, aku akan menghubungi mereka untukmu. Tapi perusahaan ini sangat jauh darimu. Hanya sekali naik taksi mungkin menghabiskan hampir 40 yuan. Apakah ini layak dicoba? Ya, ini layak. Aku sedikit pintar di kota ini. Aku tahu semua sistem transportasi utama di kota. Aku baik-baik saja. Perusahaan mana? Jiutong Penerjemahan.
Ini dia. Terima kasih. Apakah kamu akan ke GFM? Kita sudah janjian. Lagi pula, ini hanya salam. Tidak sopan kalau aku tidak datang. Aku sangat terkejut mengetahui bahwa kamu mencoba mendekati GMF. Jika Wang Jichuan membubarkan departemen penerjemahan, maka jika mereka tidak datang ke Jutong, mereka akan mencari yang lain. Jika mereka datang ke Jutong, aku tidak akan membiarkan mereka memecatmu. Kamu pikir kamu siapa? Kamu benar-benar bisa memanipulasi Wang Jichuan? Kalau tidak, kamu bisa ikut denganku. Toko pasangan. Jadi, bisakah kamu membayarku setinggi GMF? Asalkan kamu datang. Paling buruk, aku akan memberimu semua gajiku. Benarkah? Jika begitu, aku harus berpikir matang-matang. Ya ampun, inikah aturan tak tertulis yang sedang dibicarakan orang? Aku sangat menyesal. Sekretarismu bilang kandidat sebelumnya sudah selesai. Lalu, mereka mempersilahkan aku masuk. Kami sudah selesai. Masuklah. Kamu pasti. Aku Shi Xiaoqiu. Aku diperkenalkan oleh Chen Meihuan. Ini cefekku. Ya, dia meneleponku. Aku Xiao Guan. Xiao dalam dari cakrawala ke hutan yang bersiul. Guan dalam tidak perlu dirinci. CVMU tidak buruk. Kemampuan menulismu bagus. Terima kasih. Kamu suka puisi Tang? Ya, suka. Ayahku dulu mengajar sastra. Jadi, ini tradisi keluargamu? Kami belum mencapai level itu. Aku sangat suka syair dufu ini. Kulit yang berembun sedang hujan sekitar 40. Dan warna langit adalah 2000 kaki. Kamu harus menerjemahkannya ke dalam bahasa Inggris. Sekarang, Apa? Kamu tidak bisa? tidak. Aku bisa. Kulit yang berembun, licin karena hujan. Adalah 40 depa sekeliling. Dan warna biru ikan raja. Tinggi ke langit. 2000 kaki di atas. Tapi mengapa kamu menggunakan biru ikan raja? Bukan hitam? Karena warnanya bukan hitam. Itu biru dan hitam. Jadi, itu pasti biru hitam. Jadi, mengapa kamu tidak menggunakan biru hitam? Karena itu menunjukkan bahwa kosakataku cukup besar. Oke, besok perusahaan yang harus kamu datangi adalah cabang GMF di Shanghai. Penerjemah bahasa Inggris mereka sedang sibuk. Banyak misi yang harus dikerjakan. Kamu pernah ke GMF? Tidak pernah. Ini adalah perusahaan arsitektur yang berkantor pusat di Swiss. Bisnis utama mereka ada di Amerika dan Eropa. Sebenarnya, cabang di Shanghai adalah departemen arsitek. Bisnis utama mereka adalah desain. Tapi mereka juga berinvestasi di properti. Benar. Kamu tahu kosakata khusus arsitektur? Sedikit saja. Ada kamus bernama Kamus Inggris Cina Baru untuk arsitektur. Kamu harus membacanya karena sangat berguna. Oke, aku akan mencarinya. Besok jam 9 pagi, GMF akan berdiskusi kolaborasi dengan perusahaan Hong Kong. Direktur baru mereka adalah orang Tionghoa perantauan dari Swiss. Dia bisa berbicara bahasa Mandarin dengan lancar, tapi tidak bisa baca dan tulis. Jika ada sintaks khusus atau idiom, dia tidak akan mengerti. Tugasmu adalah menerjemahkan. Hanya untuk 1 hari, maksudku 8 jam. Gajimu akan 300 yuan per jam, oke? Terima kasih telah memberiku kesempatan ini. Ini alamat GMF. Ayo kita berusaha sebaik mungkin. Ya, sampai jumpa lagi. Sampai jumpa besok. Kamu harus berpakaian formal besok. Oke. Aku harus pergi. Tunggu. Bagaimana kalau besok jam 8 pagi? Aku akan menjemputmu di kampusmu. Aku bisa naik bus. Baiklah, aku ada urusan di dekat kampusmu. Kebetulan saja. Oke, terima kasih. Selamat tinggal. Aku juga harus pergi. Mau mengantarku? Jangan buru-buru. Ayo duduk sebentar. Tidak. Aku harus melapor ke GMF. Bahwa kamu membiarkan seorang gadis tidak berpengalaman dari pinggiran menjatuhkan kita. Lihat penampilannya yang tidak percaya diri. Tidak koheren. Pada dasarnya, dia memang levelnya lebih rendah. Kualifikasinya sih cukup. Xiao Guan, kamu tipe orang yang begitu ketemu langsung bikin orang jatuh cinta. Gak nyangka cewek yang cuma datang interview. Kamu juga mau genitin.
Maksud lo apa sih? Gue bilang tuh, Gue cuma ngargai bakat dan suka yang cantik-cantik aja. Dia kan yang mau direkrut Yutong. Nanti. Tentu aja, kamu tetap yang utama buat gue. ya pastinya dong. Maksudnya IMA tuh apa sih? Otak lu Shinjaku Mae MTV. Ya udah gak usah nonton Discovery Channel lagi. MTV Discovery? Permisi. Apa Anda punya? Kamus Inggris Indonesia bidang arsitektur yang baru? Oh. Ini kamus khusus jadi cuma untuk internal. Lagi pula, sudah dipinjam profesor. Terima kasih. Sama-sama. Halo, apa ada? Kamus Inggris Indonesia arsitektur yang baru? Maaf, tidak ada. Terima kasih. Sama-sama. Akhirnya ketemu juga. Kamus kesayanganku, aku datang nih. Buku ini, gue ambil kamus ini ya. Loh, ini cowok lagi?